Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Sekarang kita memahami hadis yang populer di masyarakat, tetapi juga maknanya masih belum pernah saya dengar dengan lengkap ya, karena memang saya juga jarang mendengarkan ceramah juga begini ya. Hadis ini hadisnya populer. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Bukhari, rawinya Abu Hurairah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang tangan jiwa saya di genggamannya, laqad hamamtu. Ini paling penting. Kalimat ini menjadi kata kunci. Laqad hamamtu, saya kepingin. Hamma yahum itu apa? Saya kepingin an amura bihatabin, menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar, fayuhtatabu, lalu kemudian dikumpulkan jadi kayu bakar itu. Setelah kumpul kayu bakar apa? Summa amura bisolah, kemudian saya menyuruh orang untuk sholat. Fayu adzanalaha, diadzani. Jadi kayu bakar dulu dikumpulkan, baru sholat, baru adzan ya. Lalu sholat. Summa amura rajulan, kemudian saya menyuruh orang ya ummun nasa, faya umman nasa, dia menjadi imam jamaah. Setelah jadi imam, summa ukhalifa, kemudian saya ukhalifa ila rijalin, kemudian saya pergi ke orang-orang yang nggak sholat, tapi sih nggak ada. Summa ukhalifa ila rijalin, kepada orang-orang, fa uharriqu alaihim buyutahum, kemudian saya bakar rumahnya. Memang hadisnya itu, demi zat yang tanganku jiwaku di genggamannya, saya kepingin menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar, lalu sudah terkumpul kayu bakar itu, saya nyuruh orang sholat, diazani, saya menyuruh orang jadi imam, lalu kemudian ukhalifa itu, kemudian saya nggak di sholat dulu, saya nggak berada di masjid dulu, tapi saya pergi ke orang-orang dan saya bakar rumahnya. Ini artinya berarti orang-orang yang tidak sholat. Tsumma ukhalifa ila rijalin, ke orang-orang, summa fa uharriqu alaihim buyutahum, kemudian saya bakar rumahnya. Dari hadis ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menukil 8 pendapat ulama. Yang pertama, hadis ini menjadi bukti dalil bahwasannya sholat jamaah itu fardhu ain. Fardhu ain. Jadi kalau nggak jamaah nggak sah sholatnya. Bahkan Abu Dawud itu syarat sahnya sholat itu jamaah. Syarat sahnya itu jamaah. Imam Abu Dawud. Siapa yang mengatakan fardhu ain itu? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Al-Auza'i, Abu Thawr, Ibnu Hibban, itu juga mengatakan fardhu ain. Jadi ulama yang mengatakan fardhu itu banyak, nggak satu, ya. Terus kemudian dari hadis ini juga kan sudah jelas, karena kalau buktinya Nabi mau membakar, tapi kan nggak dibakar, hanya kepingin saja. Fardhu ain. Yang kedua fardhu kifayah. Ini dalil kalau sholat jamaah itu fardhu kifayah. Karena apa? Karena Nabi hanya kepingin dan tidak membakar rumahnya. Gitu. Kalau fardhu ain mesti dibakar. Karena nggak dibakar, berarti dia itu fardhu kifayah. Jadi kalau kampung nggak ada yang azan, nggak ada yang sholat jamaah, itu semuanya dosa. Kalau ada yang sholat jamaah, sudah gugur. Maka jangan sampai nggak sholat jamaah. Di pondok dia harus sholat jamaah. Kalau di pondok ini jamaahnya ihmal, di rumah pun tambah ihmal lagi. Bahkan yang di pondok pun sholat jamaah pun di rumah kadang nggak jamaah. Yang menariknya lagi apa? Kalau orang sudah nggak bisa jamaah itu gimana? Malas jamaah. Kenapa malas? Lama kalau jamaah lo itu malah parah lagi. Padahal sudah ada jamaah di depannya, atau tinggal nunggu 5 menit tapi dia nggak mau. Karena apa? Karena kelamaan nunggu jamaah. Padahal jamaah itu pahalanya segitu. Kalau kita di pondok pesantren ya, justru orang yang sudah sholat pun diminta nemani dia jamaah. Saking menjaga jamaah. Paham tak kira? Jadi usahakan jangan sampai nggak jamaah. Semuanya harus jamaah. Telat pun tidak apa-apa, harus jamaah. Kalau sudah jamaah semuanya, minta temannya. Itu sunnah bagi yang membantunya. Jadi kalau nggak jamaah itu hati rasa nggak enak sekali, harus begitu. Gimana kok bisa menimbulkan rasa nggak enak? Itu dengan biasa. Kalau sudah bisa nggak jamaah nggak enak. Tapi kalau nggak bisa jamaah berat, beban. Ini. Maka di pondok ini harus begitu. Alhamdulillah, menurut saya ya, pengamatan saya, santri yang orang-orang yang alumni pesantren itu jamaahnya senang dan kuat gitu. Kalaupun sholat sendirian itu sangat jarang. Kalaupun dia sholat sendiri, mesti ada rasa yang nggak enak. Ini karena sudah terbiasa jamaah. Di mana? Di pondok. Nah itu pentingnya di situ. Kalau orang-orang di nggak pondok, bahkan ya sering kita lihat ya, sembahyang aja sudah bagus.
sholat di kos-kosan biasanya ya. Subuh ada survei, bahkan ada survei, saya nggak tahu, saya belum baca, ini ada yang ngomong di luar negeri itu, saya nggak sebut negaranya, itu surveinya itu subuhnya rata-rata siang. Survei. Nah ini berat, maka dari itu kalian jangan sampai begitu. Karena siapa yang mengatakan fardu kifayah jamaah itu? Imam Syafi'i. Ya, dan mayoritas ulama yang dulu, mayoritas jumhur mutaqaddimin. Dulu ulama dulu rata-rata mengatakan itu adalah fardu kifayah. Tetapi yang masyhur menurut selain itu apa? Itu sunnah muakkad. Dan kita rata-rata pakai itu meyakininya. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan seterusnya, yang jumhur itu rata-rata mengatakan sunnah muakkad. Hukum yang kedua. Hukum yang ketiga apa? Hukum yang ketiga itu adalah nggak mengatakan fardu ain, fardu kifayah, mengatakan apa? Yang penting pokoknya sholat jamaah itu hukumnya tidak fardu gitu aja. Ya nggak fardu kifayah, nggak fardu ain. Karena apa? Andaikan itu fardu, mesti Nabi akan bersabda lam tujzihu sholatuhu. Sholatnya nggak sempurna, nggak cukup kalau tidak jamaah. Tapi Nabi kan nggak ngomong begitu. Karena Nabi ngomong begitu berarti ini tidak fardu kifayah dan tidak fardu ain. Andaikan itu kalau nggak jamaah nggak sah, mesti Nabi ngomong bersabda lam tujzihu sholatuhu. Sholatnya nggak sah. Tapi Nabi kan nggak ngomong begitu. Nabi hanya ngomong saya kepingin, tapi Nabi kan tidak melakukan. Tahu ntar ya? Nabi tidak melakukan. Berarti itu tidak fardu ain, tidak fardu kifayah, dan tidak dua-duanya Ibnu Battal ini yang berpendapat Ibnu Battal. Selanjutnya yang keempat, maksudnya di sini itu adalah hadis itu, yang dimaksud hadis ini tidak lebih dari mubalaghah. Apa itu mubalaghah itu? Melebih-lebihkan, hiperbola. Melebih-lebihkan saja. Karena apa? Karena ijma' sudah terjadi, sudah sepakat ulama itu bahwasannya tidak boleh membunuh orang kafir dalam keadaan tidak peperangan, apalagi membunuh orang nggak sembahyang atau nggak parah kan gitu. Orang kafir aja nggak boleh dibunuh dalam keadaan biasa-biasa lah, kok ini nggak saja dibunuh. Kan kalau dibakar kan membunuh berarti itu. Paham tak, Rek? Membakar rumah kan berarti membunuh orangnya, bukan rumahnya dibakar kan? Yang dibakar kan orangnya, bukan rumahnya. Nah, tapi karena dia dalam rumah, maka yang dibakar rumahnya. Jadi ini hanya mubalaghah saja. Karena nggak mungkin dan tidak boleh membunuh orang beriman. Apalagi membunuh orang kafir aja tidak boleh kecuali perang, apalagi orang beriman ya. Yang keempat itu mubalaghah. Yang kelima, ini mirip dengan yang Ibnu Battal, yes pokoknya nggak fardu ya, tapi kalau di sini bahasanya tidak wajib. Nah, gitu aja. Nggak wajib jamaah. Dalilnya Nabi tidak membakar. Yang keenam, maksud daripada hadis itu hanya sebuah ancaman saja, ditakut-takuti saja, supaya mereka sholat jamaah di masjid. Itu ya. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini apa? Ketujuh ya? Oh ya. Yang ketujuh itu maksudnya adalah hadis ini adalah berisi anjuran supaya kita tidak sama dengan orang munafik yang tidak sholat di masjid. Pada masa Nabi dulu standarnya orang nggak munafik itu sholatnya di masjid dulu. Ya, macam-macam sebabnya ya. Itu aturan dari Nabi begitu. Yang kedelapan, ya, yang terakhir, ini yang menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang lebih sahih. Menurut beliau tapi ini, yaitu hadis ini turun berkenaan dengan orang munafik. Karena hadis ini itu 4 bab setelah hadis ini, 4 hadis setelah ini itu berbicara tentang masalah gini. Athqalus sholati 'alal munafiqina al-isya'u was-subhu. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Ingat. Tuh. Dan hadis ini. Jadi hadis ini tuh berhubungan dengan munafik itu aja. Karena orang munafik itu berat salat isya dan subuh. Andaikan mereka mengetahui pahala isya dan subuh, mereka tentu akan merangkak ke masjid. Masjidnya kita kan dekat sini, hanya 1 lantai masjid kita. Paham tak, Rek? Ini sudah masjid. Itu tinggal memberi nama dan tinggal ngasih kaligrafi ini masjid gitu aja. Iya toh? Kan gitu aja. Apa ada ketentuan masjid itu harus bikin-bikin? Itu nggak ada. Paham tak, Rek? Apakah ada saja di masjid harus? Kan nggak ada. Harus bangunannya itu ada kubahnya, kan nggak ada. Harus ada menaranya, kan nggak ada. Semua tanah itu masjid.
Dalilnya apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Gitu. Apa? Tidak wajib ada mimbar. Nabi dulu ketika awal khutbah Jumat pakai apa dulu kemarin? Hanya bersandar di cabangnya kurma. Jadi pohon kurma ya, ada kayunya, dibuat sandaran. Dibuat sandaran sama Nabi. Enggak ada mimbarnya. Lah setelah itu kemudian sahabat kasihan sama Nabi. Enggak ada tempat duduknya kan? Dibuatkan mimbar kecil-kecilan. Ada tempat duduknya. Pertama kali Nabi tidak bersandar di jaza itu batang kurma. Jaza itu ya mungkin batang kurma ya Pak, pohon kurmanya ini. Haninul jiz'a ilahi, hadisnya itu apa? Pertama kali Nabi tidak bersandar di pohon kurma itu, semua sahabat, hadis mutawatir ini ya, seingat saya ini. Semua sahabat mendengarkan tangisan anak kecil. Semua sahabat mendengarkan. Ketika Nabi tengah-tengah khutbah. Akhirnya Nabi turun dari mimbar. Bahasanya turun dari mimbar atau mengusap ya. Saya bisa menggambarkan mimbarnya sahabat yang dibuatkan Nabi itu apakah mimbar ini, apakah hanya sekedar kursi gitu. Pada masa dulu ini ya. Yang jelas Nabi itu tengah-tengah khutbah menghentikan khutbahnya. Apa? Beliau menuju ke kurma tadi, pohon kurma tadi diusap. Ya. Lalu diam. Andai kata Nabi, andai kan tidak saya usap sampai kiamat dia menangis. Jadi nggak ada mimbar pada masa Nabi. Jadi masih nggak perlu ada mimbar. Yang penting ada yang khutbah kan gitu. Tongkat itu juga nggak kewajiban. Khutbah pun macam-macam, harus lurus aja kan ya, sekedar syarat gitu aja. Gak ada masalah. Di pondok dulu malah kadang-kadang kursinya kursi apa? Pernah kalau nggak salah di pondok ya. Di kursinya itu kursi apa? Plastik. Tongkatnya di tongkat pring sebentar, pokoknya sekedarnya aja. Berarti ada duduknya. Duduknya pun nggak harus di kursi. Bisa di bawah kan duduk. Paham tak kira? Nah itu. Jadi nggak harus ada mimbarnya masjid itu. Nggak harus ada kubahnya. Cuma pantas-pantasan cek menarik desainnya gitu. Ya toh? Jadi ini apa yang bisa kita ambil? Lah kalau barang mati saja itu rindu Rasulullah, masa kita barang hidup enggak rindu Rasulullah? Hati model apa ini? Lebih keras mana? Ya, kayu aja itu rindu Rasulullah. Masa kita ini hidup makhluk hidup enggak rindu Rasulullah? Ingat itu. Paham ya? Jadi masjid itu enggak harus ada mimbarnya, nggak harus. Kursinya pun nggak harus duduk di lantai, nggak ada masalah. Apa harus ada kursi duduk di atas? Nggak ada syarat fikih. Tongkat juga nggak harus, seperti khutbah yang ada. Itu. Paham saya kira? Dan nggak harus naik mimbar. Ya. Jadi itu hadis masalah. Ini artinya apa? Setidaknya dari semua pendapat ini yang bisa kita ambil apa, Rek? Sambil jangan sampai kita itu tidak berjamaah. Kita sholat jamaah ya, karena itu sangat dianjurkan sekali, pahalanya 27. Ada yang riwayat 25, itu saking banyaknya dan Allah ridho. Dan tidak ada ceritanya orang sholat jamaah rutin karena Allah hidupnya menderita. Paham enggak, Rek? Yes, Allahu a'lam bishawab.